Hai teman-teman, hari ini kita akan bertanya-tanya dan mewawancarai anak muda yang ada di Kota Bandar Lampung. Karena tema dari video ini kan, religiusitas pada anak muda di kota. Nah, kita akan bertanya tuh mengenai sejauh mana sih mereka, melakukan ibadah, which is di sini kita concern utamanya yaitu, ibadah di dalam agama Islam. Yang mana di situ yang paling dekat setiap harinya, di kita adalah sholat 5 waktu. Dan buat misalnya para pekerja juga di situ ada misalnya hambatan-hambatan yang mana bisa menghalangi mereka untuk melakukan ibadah tepat waktu atau bahkan mereka nggak melakukan ibadah sama sekali gitu. Karena memang kita lihat tekanan di kota itu sangat besar apalagi di dalam pekerjaan. Nah, kita akan bertanya mengenai perspektif mereka tentang religiusitas di dalam, beribadah, terutama peribadatan di dalam agama Islam. Langsung saja, check this out. Religiusitas menurut Jalaluddin merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Sedangkan pengertian religiusitas sendiri mempunyai arti pertama. Dalam kamus sosiologi, religiusitas adalah bersifat keagamaan atau taat beragama. Kedua, religiusitas merupakan penghayatan keagamaan dan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, dan membaca kitab suci. Jadi, concern dari materi video kali ini membahas mengenai perspektif anak muda di kota, tentang bagaimana mereka melakukan ibadah di tengah hingar-bingar dan hiruk-pikuk perkotaan, tentang bagaimana mereka melakukan ibadah wajib di tengah pekerjaan dan di tengah tekanan dan hambatan-hambatan lainnya, dan bagaimana sikap religiusitas mereka di tengah hegemoni perkotaan tersebut. Kaitan ibadah dengan psikologi agama, yaitu ibadah dapat memberikan ketenangan jiwa kepada para pemeluk agama yang melakukannya. Karena sikap transenden terhadap Tuhan, sehingga menguatkan iman kita dan sikap intuitif kita terhadap ajaran agama yang kita anut. Bahwa dengan melakukan ibadah juga dapat menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Pada lingkup perkotaan yang memang memiliki tekanan hidup yang tinggi serta pola kehidupan yang dinamis dan cenderung ke arah globalisasi, maka beribadah sejatinya manusia akan mendapatkan kepastian secara iman terhadap urusan duniawi, menjadi obat stres yang diakibatkan oleh pekerjaan dan sebagai bentuk pengharapan dari konsep reinforcement ajaran agama itu sendiri. Permasalahan yang dihadapi oleh para anak muda dalam menjalankan rutinitas ibadah, apalagi mereka sebagai pekerja di kota, yaitu jam kerja yang memang sangat padat, mengharuskan mereka untuk stay on dalam bekerja serta optimal dalam pekerjaannya tersebut. Misalnya ketika mereka melayani customer, pada saat waktu ibadah tiba, maka terdapat dilema apakah harus mendahulukan pekerjaan atau ibadah yang pada akhirnya karena profesionalitas bekerja mereka mau tidak mau mendahulukan pekerjaan. Juga misalnya ketika mereka mendapatkan tugas yang menumpuk dengan deadline waktu tertentu, maka mau tidak mau sebagai pekerja mereka dituntut profesional dalam bekerja sehingga tidak jarang mereka terganggu dalam melakukan rutinitas ibadahnya. Tetapi, meskipun memiliki keterbatasan akibat yang disebutkan tadi, para anak muda ini masih memiliki sikap intuitif yang baik terhadap keimanannya. Mereka masih paham terkait esensi dari rutinitas ibadah tersebut, meskipun memiliki interpretasi yang berbeda-beda, tetapi masih ada kemauan untuk melakukan ibadah. Solusi yang bisa dihadirkan dalam problematika ini yaitu dengan menguatkan keimanan melalui motivasi dalam bekerja, karena memang bekerja juga sebagai kewajiban manusia dalam proses mempertahankan hidupnya. Di dalam agama juga mewajibkan hal demikian. Tetapi meskipun demikian, para anak muda masih bisa diberikan motivasi dalam menjalankan rutinitas ibadahnya dengan menerapkan manajemen waktu, mengkalkulasi waktu bekerjanya dengan waktu ibadah dan istirahat. Misalnya saja hal tersebut dapat dilakukan dengan optimal, maka religiusitas agama pada anak muda akan senantiasa terjaga dan juga memberikan manfaat baik dalam rutinitas sosial maupun ibadahnya. Sebelumnya gue boleh nanya sama lu? Boleh nanya apa? Gue sih pengen bertanya tentang seberapa sering sih lo beribadah, kayak lo sehari itu sholat 5 waktu nggak sih lo? Kalau untuk 5 waktu sih belum ya. Cuma kalau untuk kayak sholat maghrib, isya itu sholat. Cuma kalau untuk zuhur kadang kan kita ada aktivitas kegiatan sehari-hari mungkin bisa lewat juga. Kalau asar ya insya Allah disempetin sholat. Oh, di sini lo posisinya kan sebagai pekerja nih. Nah, sebagai pekerja itu kan ya mungkin di jam operasional itu memakan waktu yang cukup lama gitu. Nah, hambatan apa sih yang pada akhirnya membuat lo meninggalkan sholat?
Kalau untuk hambatan sih karena mungkin biasanya itu pekerjaan yang menumpuk ya, karena kan kalau kita kerja itu kadang nggak tentu. Ah, Kalau misalnya kerjaan lagi banyak ya mungkin bisa kita ninggalin sholat, apa enggak sholatnya kita misalnya waktu asar itu 3:30 mungkin kita bisa ngaret lagi ke jam 5 karena faktor pekerjaan itu yang banyak. Oh, jadi karena kesibukan dan faktor kerja yang banyak pada akhirnya ngaret dan beberapa waktu itu kayak nggak sholat sama sekali gitu. Iya nggak sih? Iya betul kayak gitu. Oh, nah sebelumnya menurut lo pribadi seberapa penting sih sholat buat hidup? Kalau sholat itu kan kayak di rukun Islam ya, sholat itu kan masuk ke dalam rukun Islam. Jadi ya sholat itu wajib sih menurut gua. Lo dapat nggak manfaat buat sholat itu? Kayak lo abis sholat itu apa sih manfaat yang lo dapat? Kalau manfaat yang gue dapet habis sholat itu kayak kita lebih dekat aja gitu ke Allah. Kayak misalnya kalau kita ada masalah, kalau yang pernah gue alamin selama ini ya, kalau misalnya kita ada masalah, kalau dengan kita sholat itu bawaan pikiran kita tuh tenang aja. Oke, nah gue pengen nanya lagi. Kita kan sebagai anak muda nih, nah itu kan tak terlepas dari pergaulan kan. Lo ngeliat pergaulan sekarang tuh udah kayak makin dinamis banget gitu, udah makin kayak ke era globalisasi udah bebas banget gitu. Nah, lo kan sebagai anak muda nih yang masih ada jiwa bebasnya. Menurut lo hukum-hukum di dalam agama lo sendiri, terutama agama Islam ya, itu menurut lo memberatkan lo atau justru membawa lo ke arah yang lebih baik? Kalau kalau untuk berbicara soal hukum agama sih ya, kan hukum agama itu kan sebagian daripada Al-Quran ya di dalamnya. Ya kalau menurut gue sih kalau misalnya dikaitin dengan pergaulan ya nggak relevan lah. Jadi ya kalau hukum agama itu ya tetap berlaku untuk diri kita sendiri, khususnya yang beragama Islam ya kita tetap patuh terhadap peraturan kita. Kalau masalah untuk pergaulan tadi ya kita tetap ya percaya dengan apa ini masing-masing aja gitu. Yaitu kalau misalnya kita mau pergaulan bebas apa-apa kan yang dosa kan ditanggung masing-masing. Jadi ya gitu sih menurut gua. Oh, jadi menurut lo itu tergantung pribadi masing-masingnya, tergantung keimanan seseorangnya juga ya? Iya, betul. Oke, oke. Nah, satu lagi sih gue pengen nanya, kan lu sebagai pekerja nih, Heeh. itu lu sering nggak tuh menyisihkan uang eh, uang rezeki yang lu dapetin ketika lu bekerja itu buat infak dan sodako? Itu pernah nggak sih lu? Sorry nih sebelumnya kalau untuk infak dan sedekah kan itu kan nggak perlu orang lain tahu ya. Jadi ya urusan kita sama Tuhan aja gitu. Ya Oke. tapi ya I- ya gitulah Oh, intinya. oh intinya lu pernah gitu. Cuman lu nggak mau nyebutin lu nominalnya berapa dan hari apa gitu. Iya, betul. Iya kayak gitu. Boleh nanya lagi kan sama lu, ini yang terakhir sih. Menurut lu sebesar apa sih manfaat infak dan sodako di dalam kehidupan lu gitu? Menurut gua sih infak dan sodako itu ya sangat bermanfaat sih karena kan kita itu menyisihkan rezeki kita gitu. Jadi kan kita sebagai umat Islam juga misalnya kalau kita ada rezeki berlebih ya kita juga alangkah lebih baiknya berbagi juga gitu. Dengan orang lain. Iya dengan orang lain termasuk salah satunya infak dan sodako. Kan kalau gue sih percaya aja ya barang siapa yang sering memberi rezeki pasti bakal mendapat rezeki lebih sih. Gitu aja sih menurut gue. Oke, oke, oke. Thank you ya. Sebelumnya gue udah nanya-nanya sama lu. Oke, sebelumnya gue boleh nanya sama lu nggak sih? Lu satu hari itu sholat 5 waktu nggak sih? Kalau sholat sih ya pasti ada yang lewatnya. Nggak mesti 5 waktu dia. Oke, oke. Berarti lu nggak mesti 5 waktu gitu. Nah, karena lu kan bekerja juga kan, terus pasti kesibukannya di dunia perhandphonean, melayani customer segala macam service. Nah, hambatan terbesar lu buat sholat 5 waktu itu apa sih? Hambatannya itu yang pertama kadang pada saat kita itu paling lamanya di negosiasi sih. Oh, negosiasi. Iya negosiasi. Kadang kalau kita ada user datang di jam kayak mau deket-deket ajan, negosiasinya pasti lama dia. Oh, jadi memakan waktu. Iya memakan waktu. Oke, jadi karena negosiasi yang mungkin terlalu panjang dan karena kan itu juga kan customer ya, melayani customer dalam pekerjaan kan kayak nomor satu gitu. Nah, terus kalau misalnya kayak waktu maghrib paling kalau agak lama berarti lewat gitu ya. Nah, menurut lu tuh seberapa penting sih sholat di dalam hidup lu? Karena kan kita pasti kan sholat 5 waktu tuh ya. Nah, maksud gua kayak sholat itu tuh penting gak sih buat lu? Sholat itu penting sih. Contohnya kayak kita mempermudah kerjaan kita juga sih paling pentingnya. Tuh. Kadang juga kalau misalnya kita lagi kayak ada masalah atau apa kita sholat pasti langsung hilang masalahnya. Oke, berarti kayak lo butuh banget gitu buat sholat kalau ketika lagi ada problematika hidup atau misalnya ada mempermudah rezeki gitu. Karena memang ya perintahnya buat sholat gitu kan. Oh, berarti
lo sholat ini ada manfaat-manfaat tersendiri gitu buat lo ya. Oke, oke, oke. Oke, sekian teman-teman tugas dari mata kuliah Psikologi Agama dengan judul Religiusitas pada Anak Muda di Kota. Demikianlah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe kalau memang video ini menarik buat kalian. Dan kalau memang video ini bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share. Akhirul kalam, gue Juli Prasetyo Utomo. Thanks for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.